Ada yang punya cemas nggak di sini? Kadang-kadang mencemaskan sesuatu yang masa depan gimana. Ngerasa nggak kalau misalnya kita sedang cemas tuh kayak nafasnya pendek? Ada yang tahu vertigo nggak? Vertigo atau segala jenis macam sakit kepala yang kita miliki itu biasanya karena di otaknya itu kurang oksigen. Atau sering migrain, itu biasanya kurang oksigen. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah Nah, jadi yang pertama yang harus kita jaga itu adalah fisik kita menjadi sehat. Jadi Bapak Ibu di masyarakat kita bersama-sama, pertama diri kita dulu, setelah itu anak cucu kita di rumah, kemudian apalagi di masyarakat peredaran makanan seperti itu tuh sangat mudah dicari. Belum lagi isunya tentang makanan, sekarang ini kita ada banyak anak kecil yang diabetes. Usia 6 bulan bisa diabetes, gimana itu ceritanya? Benar-benar kita tuh merasa tertampar sekali dengan keadaan ini. Nah jadi kita nggak bisa percaya dengan siapapun. Kadang-kadang bahkan obat yang sudah tersebar dibilang harus ditarik lagi karena katanya belum lolos. Ini hati-hati, kita harus lindungi keluarga kita, lindungi diri kita, dan lindungi masyarakat kita di kampung agar sama-sama aware, sama-sama menjaga dengan baik. Gitu. Nah jadi itu sangat penting untuk makanan. Kemudian apalagi yang kedua, air yang cukup, dan airnya pun perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu, Tiang juga baru tahu bahwa ternyata kalau air yang kita minum itu banyak unsur di dalamnya. Kalau misalnya kita di desa, kadang-kadang kan kita langsung tuh nyalud airnya terus langsung diangetin. Ternyata itu juga perlu kita lihat kandungan kapurnya itu seperti apa. Kalau misalnya kandungan logam dalam tanahnya itu tinggi, biasanya tekonya itu langsung berkerak dan itu biasanya menjadi pemicu batu ginjal. Itu. Jadi usahakan minum air yang sudah difilter atau kalau misalnya beli-beli yang bagus itu yang kemasannya warna orange. Itu saringannya, kandungannya itu logamnya cuma 10. Karena kalau yang bikin fokus itu kandungannya 165, masih lebih tinggi. Nah, jadi air pun perlu kita perhatikan ternyata. Kemudian apalagi setelah makanan, terus minuman, apalagi? Olahraga. Nah, jadi olahraga itu pertama, olahraganya itu nggak boleh kompetisi. Kadang-kadang kan kita nggak ngeh ya yang mana namanya olahraga, yang mana namanya lomba. Karena di saat olahraganya itu menjadi lomba, tubuh kita jadinya sore. Sore itu penat, lelah. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mindful dan untuk stretching, itu memang membangun kesehatan dari dalam dan melepas toksin-toksin dalam tubuh. Nah, yang ketiga itu katanya olahraga. Yang keempat apa? Tidur. Tidur itu harusnya minimal banget itu 6 jam. Tapi kalau misalnya pun dapat 6 jam harus diselingi dengan tidur siang at least 2 jam seminggu. Nah jadi kalau misalnya saat ini Bapak Ibu masih ada permasalahan dengan tidur, mulai harus diberi perhatian. Di tubuh kita itu ada namanya saraf autonom. Pernah dengar nggak? Autonom nerve system. Dia ada dua, ada simpatik, ada parasimpatetik. Jadi kalau simpatik itu membuat kita refleks. Misalnya nih, zaman dulu leluhur kita di hutan harus menghadapi binatang buas. Kortisolnya semua keluar. Karena si saraf simpatik ini yang membuat dia keluar. Agar bisa apa? Bisa manjat, bisa lari sekencang-kencangnya. Itu yang membuat kita refleks. Nah, sekarang kerjaan kita banyak,
Padahal nggak ada macan. Tapi racun atau kortisol itu keluar. Nyumbang dia ke tubuh. Itulah yang membuat organ yang mana aja lemah. Itu yang sakit duluan. Apalagi kalau sampai tidurnya kurang. Nah jadi kita harus membiasakan diri untuk memperhatikan bagian-bagian yang kadang-kadang kita nggak ngeh dengan itu. Dengan minum air, kemudian istirahatnya yang cukup. Sehingga kita bisa memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Itu. Kemudian setelah si simpatik itu kita punya parasimpatik. Parasimpatik sistem, dia hanya bisa kerja saat kita tidur dan rileks. Nah, kalau nggak bisa tidur biasanya brainwave kita tuh sibuk, nggak mau turun dia. Makanya harus dilelahkan dulu, dirilekskan dulu. Nah, kemudian yang kelima, apa yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh? Apa kira-kira? Ini sebenarnya dia nomor 1. Oksigen. Ada yang punya cemas nggak di sini? Kadang-kadang mencemaskan sesuatu yang di masa depan gimana. Itu biasanya ke sistem tubuh dia bergeraknya. Sehingga kita dapat oksigen itu sedikit. Ngerasa nggak kalau misalnya kita sedang cemas tuh kayak nafasnya pendek? Ada yang tahu vertigo nggak? Atau ada yang punya vertigo? Nah, vertigo atau segala jenis macam sakit kepala yang kita miliki itu biasanya karena di otaknya itu kurang oksigen. Atau sering migrain, itu biasanya kurang oksigen. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah 1, pranayama. 2, olahraganya yang dinamis dan posisi kepala sempat berada di bawah jantung. Kayak Surya Namaskar tadi, yoga tuh kan posisi kepala ada di bawah jantung. Itu menstimulasi peluang si darah ini masuk ke kepala lebih banyak. Kita sering duduk, pikiran kita kemana-mana, sibuk, makanan kita kadang nggak terkontrol. Minuman kita kadang-kadang sedikit minumnya. Terus kita nggak mendengarkan tubuh, begadang, capek. Kalau misalnya cemas, cara mengelolanya itu adalah nafasnya dihalusin. Coba kita praktek bareng-bareng. Kita praktek ya. Sekarang coba ambil posisi yang lurus dari tulang ekor sampai ubun-ubun. Lurus. Kemudian perlahan boleh letakkan tangan kanannya di perut, tangan kirinya letakkan di dada. Sambil rasakan detak jantung. Sekarang amati rasa nafas yang hadir di tubuh saat ini. Sekarang saya akan hitung. Saya akan hitung sampai 4 untuk teman-teman itu menarik nafas. Jadi perlahan tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Perlahan lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perlahan boleh dibuka matanya. Kira-kira ngerti maksudnya? Jadi saat narik itu gini. 1, 2, 3, 4 full. Tahan. Saat full tuh tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Setelah itu lepas sampai 6. Yang membuat kita cemas atau sering banyak ada penyakit di dalam tubuh adalah ketika kita melepas nafas lebih pendek dari tarikan nafas. Sehingga banyak masih kotoran-kotoran tuh diem di dalam. Nah jadi pola nafas inilah yang harus kita bawa dengan benar. Jadi kalau misalnya nafasnya ngos-ngosan itu cepat bikin emosi. Jadi ini salah satu cara nanti Bapak Ibu ketika harus menghadapi suatu hal yang berat di rumah, baliknya ke nafas, dihitung aja gitu nafasnya. Jadi kita nggak merespon sesuatu yang dengan cara yang salah. Nafas, oksigen itu menjadi energi yang paling utama ketika kita ngomong tentang kesehatan fisik. Yang nomor 1 adalah oksigen yang kita hirup. Kecukupan oksigen dan kebersihan oksigen yang kita hirup. Nah jadi mulai sekarang Bapak Ibu di rumah mulai latih itu mungkin bisa 10-20 kali putaran setiap pagi saat udara masih segar banget di pagi hari. Ini akan sangat membantu tubuh kita detox. Dan harapan kita semua umurnya panjang namun tetap sehat. Salah satu caranya adalah ini, diimbangi dengan
4 yang lainnya tadi. Yang kedua harus kita jaga adalah hati kita. Kira-kira siapa yang bisa ngejaga hati kita? Mungkin nggak ya tetangga kita jagain hati kita? Mungkin nggak? Nggak bisa. Jadi mungkin nggak pasangan kita jaga hati kita? Anak kita? Jadi hati kita sendiri yang harus menjaga. Gimana caranya menjaga hati?